memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan membaca doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa dulu. Selesai? Selesai. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Pertama, Ahmad Muzaifi, Alfa. Amelia Safira, Aksa Maldani, Cantika Putri, Hilman Zudi, Ibnu Asdi Rizkullah, Ikrazik, Hadir Bu. Maulidia Yuniarti, Muhammad Arifin Ilham, Muhammad Fiki Irsada, Muhammad Nabil Ridwan, Muhammad Rizal Gifari, Hadir Bu. Muhammad Rizky Ramadan, Hadir Bu. Muhammad Sajidan Maulana, Muhammad Selvano, Hadir. Muhammad Zikri, Hadir. Mustika Hanum, Hadir Bu. Nabila, Hadir Bu. Nadia, Hadir Bu. Natasha, Hadir Bu. Putri, Alfa. Rasya Rifani, Hadir. Sabrina Novianti. Hadir. Oke, untuk yang hadir sekarang sudah Ibu cek ya kehadirannya. Tolong untuk anak-anak sekalian yang bajunya kurang rapi, dirapikan terlebih dahulu. Tuh, Syarifudin dimasukkan ke dalam bajunya. Rajin. Oh, udah rapi. Mukanya juga dikondisikan ya. Oke, sudah rapi semuanya ya. Untuk alat dan bahan buat kegiatan hari ini sudah bawa semua? Sudah, Bu. Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, Ibu ada pertanyaan untuk kalian semua. Kalian pernah nggak naik kereta api? Pernah. Oh. Belum Bu. Bisa Belum. main. Tadi bilangnya pernah. Pernah, Bu. Pernah. Terus kalau misalkan nggak pernah tapi pernah melihat kan di TV? Untuk kereta api komponennya apa aja? Ada keretanya kan pasti. Kemudian ada apa lagi? Rel. Terus ada apa Roda. lagi? Selain roda. Ada supirnya. Masinis. Terus itu tempat pemberhentian kereta api. Stasiun. Nah, Ibu ingin kalian membayangkan semuanya. Membayangkan ya, kereta api. Kereta api itu diibaratkan sebagai sel darah merah kita. Kemudian relnya itu diibaratkan sebagai pembuluh darah. Kemudian stasiun diibaratkan sebagai jantung. Jadi sel darah merah kita kemanapun dia akan pergi pasti ujung-ujungnya akan ke jantung. Ya, berarti sel darah merah itu sama seperti kereta kita. Kereta itu kemana-mana akan ke stasiun dan sel darah merah pasti kemana-mana akan ke jantung. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang siklusnya dari si kereta api tersebut atau sel darah merah tersebut. Dari jantung ke seluruh tubuh lalu balik lagi ke jantung. Oke, paham? Sebelumnya di Zoom kemarin pada hari Sabtu itu Ibu sudah jelaskan ya dan sudah tampilkan video tentang sistem peredaran darah, di mana sistem peredaran darah itu ada dua, sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Coba Rizky, tadi kemarin sistem peredaran darah besar itu apa aja? Dari jantung? Tidak? Ya, betul. Oke, hebat ya. Terus Maulidia, untuk sistem peredaran darah kecil itu apa saja? Oke, hebat. Terima kasih. Berarti anak-anak sudah membaca yang Ibu bagikan di Google Classroom dan sudah menonton video yang sudah Ibu bagikan ya. Ibu ingin melihatkan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini.
tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, kita sama-sama dapat menjelaskan proses peredaran darah, sistem peredaran darah kecil dan besar dengan baik. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi proses peredaran darah. Yang ketiga, mempresentasikan proses peredaran darah. Dan yang keempat, menganalisis proses peredaran darah. Nah, jadi nanti keempat ini anak-anak semua akan melakukannya di kegiatan pada pagi hari ini. Terus adapun tahapannya, yang pertama nanti kalian akan membuat alat peraga yang dimana video tutorial Ibu sudah bagikan di Google Classroom ya sebelumnya. Nah, kemudian nanti LKPD-nya juga diisi, yang isinya soal-soal mengenai tentang sistem peredaran darah. Kemudian nanti habis itu kalian akan mempresentasikan alat peraga dan hasil diskusi kalian, dan selanjutnya nanti akan mengerjakan soal evaluasi mengenai sistem peredaran darah ini ya. Soalnya enak-enak kok, oke? Selanjutnya ada pertanyaan? Atau ada yang kebingungan mengenai ini? Oke, tidak ada. Jika tidak ada, silahkan mengumpulkan alat dan bahan yang kalian bawa. Udah? Ada permisi nak? Ya, dibelak dong. Ya, silakan dibuat ya sesuai dengan arahan video yang sudah Ibu bagikan. Jangan lupa buat sekreatif mungkin.
Plat itu sistem peredaran darah manusia. Peredaran darah ada di dalam, mulai dari jelaskan ya kalian di depan kami ini adalah peraga tentang sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia ada jantung, paru-paru, sama kapiler. Kemudian ada penurutannya dari jantung, dari paru-paru dan jantung juga. Itu dari mana arahnya? Dari jantung. Kenapa ada Pelan-pelan. Coba dipotong masuk dulu. Yang kamburan Pak. Masuk terus. Coba dipasangin dulu semuanya. Mulai dari mana? dari jantung. Berarti ini salah. Itu paru-paru dulu kita keluar. Terus. Dari jantung ke paru-paru terbalik ke mana? Giginya seharusnya ini dari sini. Berarti salah semua. Coba ulang. Dari jantung ke paru-paru balik lagi ke jantung. baru balik lagi ke jantung, habis dari jantung ke seluruh tubuh. Benar. Dari jantung. Benar. Jelaskan. Alurnya dari mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan mempresentasikan tentang sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia bersifat tertutup karena darah selalu mengalir ke dalam pembuluh darah luar dan ganda karena darah beredar melewati jantung 2 kali. Peredaran darah pulmoner atau kecil adalah peredaran darah jantung ke paru-paru lalu ke jantung kembali. Gambaran saya satu membuat alat peraga aliran darah manusia. Sekolah SMA Agraria Matematika Biologi kelas 11 materi sistem sirkulasi materi proses aliran darah. Kami tanggal Senin 7 Oktober 2022 kelas 11 semester 1. Nama peserta pendidik Muhammad Nabil Ridwan yang mengikuti Muhammad Batu Arfi Muhammad Iko dan Karla dan Fayed. Oke. Untuk anunya prosesnya gimana? Dari Paru-paru, jantung, paru-paru, masuk balik ke jantung. Habis itu dari jantung ke seluruh tubuh, habis itu balik lagi ke jantung.
Ceng, Apa ya? Yang seharusnya dari paru-paru ke jantung keluar ke atas menuju aorta baru ke kapiller baru ke jantung kembali. Ya. Jawab untuk soal yang di AKPD nomor 2. Nomor 2, bagaimana kondisi peredaran darah jika terjadi penyumbasan salah satu pembuluh darah? Suaranya dengerin. Jawabannya adalah menyebabkan masalah pada sistem peredaran darah seperti diabetes, perihal arti, diastase, PAD, vena varikosa, penyakit Raynaud dan lain-lain. Oke. Ada pertanyaan? Ada tanggapan? Oke. Jika tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil karya kami yang sistem peredaran darah manusia. Jadi sistem peredaran darah manusia itu bersifat ada dua. Yang pertama tertutup dan ganda. Disebut tertutup karena darah selalu mengalir dalam pembuluh darah. Disebut ganda karena darah beredar melewati jantung 2 kali. Peredaran darah terbagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah jantung ke paru-paru lalu ke jantung kembali. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah jantung seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Ya, terang. Aliran darah manusia terdiri dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil mengalir melalui jantung dan kembali ke paru-paru, sedangkan peredaran darah besar mengalir dari jantung balik ke pembuluh nadi paru-paru, pembuluh balik paru-paru, lalu kembali ke jantung yaitu di samping kiri. Jadi coba diulang. Sedot. Ya, Mas. Mendingan oleh apa itu? Silakan lanjutkan jawab soal yang nomor 3. Mengapa sistem peredaran darah manusia tergolong sistem peredaran darah Sistem peredaran darah tertutup karena darah selalu melalui pembuluh darah. Sistem peredaran darah ganda karena darah masuk ke jantung sebanyak 2 kali dalam 1 kali peredaran darah. Yang lain simak. Ya, Bu. Oke, sudah. Ada pertanyaan atau tanggapan? Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Silakan duduk. Sekian dari kelompok kami.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan alat praktikum alat peraga atau sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia bersifat satu, tertutup karena darah selalu mengalir dalam pembuluh darah. Dua, ganda karena darah beredar melewati jantung 2 kali. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah jantung ke paru-paru lalu ke jantung kembali. Peredaran darah besar adalah peredaran darah jantung ke seluruh tubuh lalu ke jantung kembali. Ya, lanjut. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru lalu ke jantung kembali. Bilik kanan ke arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, ke vena pulmonalis, dan ke serambi kiri. Peredaran darah besar adalah peredaran darah jantung ke seluruh tubuh lalu ke jantung kembali. Dari bilik kiri ke aorta, ke seluruh tubuh, ke vena kanan, ke vena cava, lalu ke serambi kanan. Oke, jawab soal nomor 4 sama 5. Jelaskan fungsi katup pada jantung di sistem peredaran darah manusia. Fungsi katup pada jantung ialah membuka pintu agar darah mengalir dari paru-paru ke serambi kiri. Soal nomor 5. Apa peranan pembuluh kapiler dalam sistem peredaran darah manusia? Fungsi pembuluh kapiler adalah berhubungan langsung dengan jaringan dan sel tubuh. Dalam pembuluh darah tersebut terjadi proses keluar masuk zat-zat larut cairan tubuh, serta ada juga pertukaran oksigen karbon dioksida hingga hasil ekstraksi dengan jaringan yang ada di sekitar kapiler. Oke, yang nomor 5. Kita itu Oke, ada pertanyaan atau tanggapan? Oke, beri tepuk tangan. Silakan dulu. sekian dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tahapan akhir ada proses ya untuk sebagai evaluasi kalian terhadap pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan disiapkan masing-masing kertas. Satu orang satu. Tidak boleh.
kemudian melakukan kegiatan presentasi, selanjutnya evaluasi atau post test, ya. Dilanjutkan untuk kegiatan akhir yaitu pembuatan kesimpulan. Jadi pada pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, proses peredaran darah besar manusia itu dari apa saja? Dari jantung. Jantung, tubuh, jantung. Kemudian untuk peredaran darah kecil, coba Nabila. Ya, nyari-nyari. Jantung, paru-paru, baru ke jantung, baru oh udah Jantung aja. Jantung. paru-paru, jantung. Oke. Kemudian untuk Natasha, komponen pada sistem peredaran darah manusia apa aja? Jantung, paru-paru, sama pembuluh darah. Ya, pembuluh darah atau pampilan. Oke. Selanjutnya ada di LKPD kalian itu bagian refleksi, silakan diisi. Ini yang Terakhir, ya, isi terlebih dahulu. Iya, dicentang aja. Sudah, Bu. Oke. Jika sudah, silakan dikumpul ke depan. Oke, untuk pembelajaran yang selanjutnya nanti akan membahas tentang gangguan dan penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Nanti untuk bahan ajar, kemudian untuk video dan sebagainya akan Ibu bagikan di Google Classroom. Jadi silakan pantengin Google Classroom-nya untuk dipelajari terlebih dahulu bahan ajar dan komponen-komponen lainnya ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Mau selesai? Mau. Sudah capek semua ya? Ini diapain? Ya? Wah. Ya, simpan dibaca dulu lah dalam seminggu. Oke. Oke, saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kalian semua.